Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya lah alhamdulillah kita bisa bersua kembali lewat Facebook Live ini, sebagaimana yang sudah kami janjikan beberapa hari atau 2 hari yang lalu. Insyaallah untuk kesempatan ini kita akan membahas masalah kaedah dalam pengobatan sihir. Kedua kalinya tidak lupa pula kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan jasa beliau lah alhamdulillah kita bisa memeluk agama Islam yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua, dan sahabat-sahabat kita juga kaum muslimin akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman, tetap dalam agama yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maaf tadi saya ada kelupaan, jadi saya matikan yang pertama tadi. Alhamdulillah semua sekarang sudah baik, dan mohon maaf tadi sebentar saja. Jadi pembahasan kita hari ini atau sore ini pada hari Jumat yang barokah ini, kemudian sebelumnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan terutama saya dan kalian semua taufiknya untuk bisa kita membahas masalah kaedah dalam pengobatan sihir ini, karena dengan taufik Allah lah kita insyaallah bisa memahami apa yang akan kita bahas pada sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya sapa dulu semua teman-teman di Malaysia maupun di Indonesia juga. Mudah-mudahan kalian semua di Malaysia juga di Indonesia ini tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita mulai. Jadi di sini saya tidak akan banyak berbicara tentang masalah definisi sihir atau yang lainnya, tetapi saya akan langsung saja membahas masalah bagaimana kaedah-kaedah dalam mengobati sihir, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Karena seingat saya awal-awal kita menjadi peruqyah itu, atau katakan saja beberapa tahun ke belakang, kita sering keliru dalam masalah atau dalam masalah bagaimana menangani pasien yang terkena sihir, dan ini tentu akan berpengaruh sekali kepada cepat atau lambatnya pasien itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu pada sore hari ini saya ingin memberikan beberapa tips di dalam berinteraksi dengan pasien yang terkena sihir. Jadi yang pertama yang kita harus ketahui yaitu bagaimana kaedah-kaedah ini, atau berapa kaedah yang harus kita ketahui ketika kita berinteraksi dengan sihir. Jadi yang pertama, seorang peruqyah itu harus memiliki memahami 2 kaedah, yaitu yang 2 kaedah ini harus ada, ya, tidak boleh terbalik juga. Yang pertama, membersihkan media sihir atau biasa kita namakan dengan buhul sihir, dan juga ciri sihir tersebut. Ini yang pertama, jadi mohon diperhatikan ya. Jadi seseorang, baik itu peruqyah maupun pasien, harus mengetahui 2 kaedah yang penting ini dalam berinteraksi dengan sihir. Jadi yang pertama,
kita harus memperhatikan buhulnya, ya. Jadi buhul sihir ini atau media sihirnya itu yang pertama kali yang harus kita tangani. Jadi membersihkan atau membatalkan media sihirnya. Jadi kita batalkan atau bersihkan media sihirnya, dan juga kita hilangkan ciri-ciri yang timbul akibat terkena sihir ini. Jadi yang pertama, ingatkan, kita harus membersihkan atau membatalkan sihirnya. Jadi kita harus membersihkan atau membatalkan media sihirnya. Ini yang pertama. Yang kedua, mengeluarkan jinnya, ya. Jadi yang kedua, mengeluarkan jinnya. Jadi yang pertama, ingatkan, membersihkan sihirnya atau media sihirnya. Baik media sihir itu berada di dalam tubuh maupun berada di luar, ya. Nah, nanti kita akan sampai di sana apa yang disebut dengan buhul sihir dalam dan apa yang disebut buhul sihir yang di luar. Nah, ini perlu juga kita ketahui. Jadi ingatkan, seseorang itu ketika berinteraksi dengan masalah sihir, jadi yang pertama dia harus lakukan yaitu harus membersihkan media sihirnya. Harus membersihkan media sihirnya dan ciri-ciri sihirnya. Kedua, harus mengeluarkan jinnya, ya. Jadi yang pertama, membersihkan atau membatalkan media sihirnya. Kedua, mengeluarkan jinnya. Jadi jangan terbalik. Jadi biasanya yang kita lakukan adalah terus meruqyah pasien yang terkena sihir, ya. Jadi ini adalah keliru, ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi terbalik, artinya terbalik. Maksudnya begini. Ketika seorang berinteraksi dengan sihir, dia terus meruqyah pasien, ya. Artinya dia fokus ke jinnya. Ini tidak boleh dalam kasus sihir, ya. Karena 3 penyakit dalam ruqyah syariah itu yaitu hasad, ain, sihir dan gangguan jin. Ketiga penyakit ini memiliki cara-cara tersendiri dalam pengobatannya, ya. Jadi tidak boleh sama. Jadi memiliki cara-cara tersendiri. Dan khusus untuk sihir, yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana agar kita fokus pertama kali kepada buhul sihirnya atau media sihirnya. Jadi bukan mengeluarkan jinnya. Kalau kita fokus ke jinnya, belum kita fokus ke media sihirnya, maka apa yang akan terjadi? Jadi jin atau hadam sihir ini hanya akan bereaksi saja atau teriak-teriak, itu saja yang akan terjadi. Dan kemungkinan besar 2 hari, 3 hari atau beberapa minggu lagi maka akan timbul lagi keluhan-keluhan, ya. Malahan akan lebih kuat. Ketika seseorang meruqyah kasus sihir, kemudian dia fokus kepada jinnya, apa yang terjadi? Kemungkinan besar pasien ini akan mengalami masa tenang, ya. Masa tenang dalam arti karena jinnya sudah lelah dan lain-lain. Nah, dia akan diam beberapa hari, tidak menimbulkan reaksi-reaksi, dan ini banyak sekali dirasakan oleh pasien. Akhirnya dia, apa yang terjadi? Dia menganggap dirinya sudah sembuh, ya. Dia menganggap dirinya sudah sembuh, tapi ternyata sebenarnya bukan, ya. Jadi itu adalah masa tenang untuk khodam sihir ini, karena dia kemungkinan ditekan terus dengan dibacakan Al-Quran, sehingga jin ini kemungkinan tenang atau capek. Akhirnya beberapa hari dia tenang, dan nanti beberapa hari lagi atau minggu, kemungkinan besar pasien ini akan merasakan keluhan-keluhan kembali, malahan akan lebih kuat lagi. Nah, ini yang akan terjadi apabila kita fokus kepada jinnya, ya. Jadi ingatkan, dua kaedah ini sangat penting sekali kita perhatikan dalam kasus sihir, ya. Jadi pertama, ingatkan, yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah membersihkan atau membatalkan sihirnya dan ciri-ciri sihir, ya. Yang saya maksud dengan ciri sihirnya adalah apapun bentuk keluhan-keluhan yang timbul akibat masuknya sihir ini ke dalam tubuh, ya. Seperti ada jinnya, sakit kepala, sakit perut, kemudian mimpi-mimpi. Nah, ini adalah ciri-ciri sihir. Itu juga harus kita lakukan pertama kali bersamaan dengan menghilangkan media sihir atau buhul sihirnya, baik buhul itu berada di dalam tubuh maupun di luar tubuh. Kedua tadi yaitu mengeluarkan jinnya,
ya. Jadi mengeluarkan jinnya ini adalah tahapan kedua setelah kita membatalkan atau membersihkan sihirnya. Namun sebelum itu kita harus ketahui terlebih dahulu bagaimana seorang tukang sihir yang bagaimana tukang sihir itu menyiapkan buhul atau media sihir, ya. Jadi ini perlu kita ketahui karena nantinya sangat berguna sekali ketika kita mengobati sihir ini. Jadi yang pertama tukang sihir ini seorang tukang sihir yang berilmu. Ini khusus, ya. Seorang tukang sihir yang berilmu ini harus dicatat, karena banyak sekali dia mengaku-ngaku tukang sihir tapi tukang sihirnya ecek-ecek, ya. Jadi dia tidak memiliki ilmu sama sekali. Akhirnya dia sering menjual wapak-wapak di pasar-pasar dan lain-lain. Sebenarnya itu adalah dia hanya mengutip dari buku-buku tentang sihir, kemudian dia jual atau perjualbelikan. Nah, ini kalau tukang sihir yang benar-benar tukang sihir itu dia harus memiliki kurang lebih 4 ilmu, ya. Jadi tukang sihir yang profesional dia harus memiliki 4 ilmu, ya. Jadi pertama, setelah dia melakukan kekufuran, dia akan melakukan hal-hal seperti berikut. Jadi tukang sihir ini harus memiliki 4 ilmu. Pertama, ilmu tentang perbintangan, ya, ilmu tanjim. Jadi tukang sihir ini harus memiliki ilmu tentang perbintangan. Kedua, tentang huruf, ya, ilmu tentang huruf. Karena ilmu tentang huruf ini berguna juga. Kemudian ilmu tentang bagaimana mengatur huruf-huruf tersebut. Keempat, yaitu dia harus memiliki ilmu tentang azaim atau mantra-mantra. Mantra-mantra ini tentu mantra-mantra yang di sana penuh dengan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dinamakan dengan tukang sihir, ya. Jadi itu yang dinamakan dengan tukang sihir yang profesional, yang memiliki ilmu. Jadi sekali lagi mohon maaf lagi, karena memang saya seperti kemarin hari Jumat memang ada biasa di dekat masjid, ya, tempat masjid yang sekarang sedang kita bangun. Jadi ada gotong royong, ya. Jadi mohon maaf kalau ada suara-suara yang mengganggu. Jadi saya ulangi, ya. Tukang sihir yang profesional itu dia harus memiliki 4 macam ilmu, ya. Pertama, ilmu tentang perbintangan. Jadi ilmu tentang perbintangan ini sangat berguna sekali bagi tukang sihir. Di sini tukang sihir ini akan terus mengamati perputaran bintang, ya. Jadi karena tukang sihir ini, karena kekafirannya, dia menganggap bahwa bintang ini bisa mempengaruhi kejadian-kejadian di bumi, ya. Ini adalah dia menganggap bahwa bintanglah yang mempengaruhi setiap kejadian di bumi. Ini adalah kesyirikannya. Jadi dia menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui ilmu perbintangan ini. Yang kedua, ilmu tentang huruf, ya, ilmu tentang huruf abjad, ya, huruf abjad. Tukang sihir itu meyakini bahwa setiap huruf itu memiliki kekuatan, ya. Jadi setiap huruf itu memiliki kekuatan. Nah, kemudian setelah itu nanti dia akan mencari setiap huruf itu, akan mencari setiap angka-angkanya, ya. Jadi setiap huruf akan dicari angka-angkanya, dan angka-angka ini dan huruf-huruf ini dipercaya atau diyakini oleh tukang sihir ini memiliki kekuatan juga. Jadi dia akan memiliki kekuatan, ya. Yang ketiga, ilmu tentang bagaimana mengatur huruf-huruf dan angka-angka ini, ya. Jadi itu yang ketiga. Dan yang keempat tentang azaim atau mantra-mantra yang penuh dengan kesyirikan. Ya, ini yang harus diketahui, yang harus dimiliki oleh tukang sihir. Jadi tukang sihir yang profesional ini dia harus memiliki 4 macam ilmu tadi, ya. Jadi harus memiliki. Kalau tidak, maka dia tidak akan bisa menyiapkan sihirnya, ya. Nah,
apa yang harus dilakukan oleh tukang sihir ini? Jadi saya akan kasih gambarnya, mudah-mudahan bisa dilihat ya. Jadi bisa dilihat ini, ya ini ya. Jadi yang ini, jadi di yang paling atas ini dinamakan dengan wapak ya, jadi wapak. Jadi yang paling atas ini ada 3 kotaknya, baik panjang maupun lebarnya 3, berisi 3 kotak ya. Ini dinamakan dengan musallas ya. Ini harus dimiliki oleh tukang sihir. Cara tadi saya kelupaan satu, yaitu ilmu tentang wapak ya. Jadi ilmu tentang wapak ini harus dia kuasai oleh tukang sihir. Maaf ya, ini. Jadi 5 ya, 5 ilmu yang harus diketahui oleh tukang sihir ya. Jadi yang pertama tadi ilmu tanjim, ilmu tentang perbintangan. Kedua ilmu tentang huruf. Ketiga ilmu tentang bagaimana mengatur huruf tersebut. Ketiga ilmu awfak, ilmu tentang wapak ini yang saya tunjukkan ya. Yang saya tunjukkan. Kemudian ilmu azaim, mantra-mantra. Jadi 5 ya. Jadi tukang sihir yang profesional itu harus menguasai 5 ilmu ini ya. Jadi 5 ilmu tadi yang saya sudah sebutkan itu dia harus menguasai ilmu yang 5 tersebut, baru dinamakan dengan tukang sihir yang benar-benar berilmu, yang profesional. Kalau tidak seperti itu maka dia tidak akan bisa menyiapkan talsam ya, menyiapkan talsam ini atau buhul sihir. Dia tidak akan bisa menyiapkan buhul sihir kalau dia belum menguasai 5 ilmu tersebut tadi ya. Jadi dalam wapak ini coba diperhatikan lagi ya. Jadi wapak ini, jadi yang 3 kotak ini, kotak-kotaknya dinamakan dengan rumah-rumah atau kotak ya. Nanti di dalam kotak ini dia akan diisi dengan huruf atau angka ya, atau rumus. Ini akan diisi dengan angka atau huruf, bisa juga dengan rumus-rumus, terutama nama orang yang akan disihir ya. Jadi terutama nama orang yang akan disihir akan dimasukkan ke sini, kemudian huruf-huruf atau nama-nama tersebut dipecah-pecah, kemudian akan dikeluarkan atau cocok dengan angka-angkanya ya. Jadi itu caranya. Kemudian yang 3 di atas ini ya, yang 3 di atas ini, jadi 3 kotak ini, misalnya di dalam kotak ini diisi dengan angka saja, itu dinamakan dengan wapak mufrad ya, jadi wapak tunggal. Kalau dalam kotak-kotak tersebut diisi dengan huruf-huruf saja, maka dinamakan dengan wapak mufrad, jadi tunggal. Jadi cuma huruf saja yang di dalam kotaknya. Kemudian kalau diisi dengan huruf dan angka, maka kotak-kotak tadi di wapak tadi dinamakan dengan wapak musdawaj, double ya, double. Jadi ada huruf, ada angka, atau ada angka, ada rumus-rumus. Nah itu. Kemudian cara ketiga yaitu dinamakan dengan wapak murakkab ya. Jadi wapak murakkab ini campuran, ada angka, ada angka, ada huruf, ada rumus ya. Jadi 3 itu. Jadi menyatu. Jadi gabungan antara 3 huruf, angka dan rumus. Nah itu kita namakan dengan wapak murakkab. Ya, ini yang harus dikuasai juga oleh tukang sihir ya. Jadi ilmu wapak ini harus dikuasai benar oleh tukang sihir, barulah dia dinamakan dengan tukang sihir yang profesional. Kemudian apa fungsi wapak-wapak ini? Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7 dan lain-lain. Ini tergantung bagaimana kekuatan sihirnya nanti ya. Kalau 3 kotak ini biasanya sihirnya lemah ya. Jadi 3 kotak ini biasanya sihirnya lemah. Kemudian yang 4 kotak lebih tinggi dari yang 3 kotak tadi kekuatan sihirnya. Kemudian yang ke-5, jadi 5 kotak ini baik 5 ke lebarnya maupun panjangnya, maka ini adalah lebih kuat dari lebih kuat dari yang 4. Jadi kekuatan sihirnya itu dilihat dari banyak kotaknya ya. Jadi banyak kotaknya, dan juga bagaimana dia cara mengisi atau menulis angka-angka, huruf-huruf dan rumus. Jadi kalau angka saja atau rumus saja atau huruf saja, maka kekuatan sihirnya juga akan lemah. Kemudian kalau dia tulis angka dengan huruf, kekuatannya akan lebih kuat. Kemudian kalau 3-tiganya angka,
huruf dan rumus, kekuatan sihirnya akan jauh lebih kuat. Nah, itu bedanya ya. Jadi beda dari wapak ini adalah seperti tadi, jumlah kotak-kotaknya dan jumlah cara penulisannya juga akan sangat berpengaruh kepada kuat dan lemahnya sihirnya. Kemudian media apa yang digunakan oleh tukang sihir ya? Dalam menulis ini atau dalam menulis wapak ini, media apa yang ditulis oleh tukang dia memakai media apa? Jadi biasanya yang lebih kuat itu adalah tukang sihir, dia akan menggunakan bahan-bahan yang najis ya. Itu kita namakan dengan sihir supli. Sihir yang rendah sekali ya, yang jahat sekali, yang rendah sekali, karena memang dia menggunakan najis-najis seperti darah haid, air mani, dan lain-lain ya. Ini yang digunakan oleh tukang sihir. Nah, jadi tukang sihir ini tergantung kepada bagaimana dia menulis wapak-wapak ini. Itu seperti yang sudah disebutkan oleh guru kami Dr. Syekh Sa'ad Said Ahmad Abduh Hafizahullah, bahwa kekuatan sihir itu adalah tergantung kepada bagaimana tukang sihir itu menulis wapak-wapak ini, media apa yang digunakan. Nah, ini tergantung dengan medianya. Nah, kalau dia menggunakan dalam menulis itu, dalam menulis wapak tadi, dia menggunakan najis-najis, maka dinamakan dengan sihir supli ya. Jadi sihir supli yang sangat rendah sekali. Nah, itu yang digunakan oleh tukang sihir, dan kekuatannya juga akan sangat dahsyat ya. Jadi tergantung bagaimana kemaksiatan dan kekafiran tukang sihir ini. Jadi itu kekuatan sihir ini tergantung kekafiran tukang sihirnya dan media apa yang dia gunakan ketika dia menulis wapak tersebut ya. Nah, itu cara bagaimana tukang sihir menulis wapak-wapak ini, bagaimana dia mengisi bahan-bahannya ya. Jadi bahan-bahan sihirnya apa yang digunakan, dan bagaimana dia merangkai huruf, angka, dan rumus-rumus di dalam kotak-kotak ini, dalam kotak-kotaknya. Nah, itu akan membuat sihir itu bisa lemah dan bisa kuat ya. Jadi tergantung dengan ilmu tukang sihir ini. Kalau ilmunya masih belum baik, maka sihirnya tentu tidak akan kuat ya. Jadi kekuatan sihir itu tergantung adalah pertama kekafiran tukang sihir ini, kemudian setelah itu bagaimana dia menulis wapak-wapak tadi, dan ini tentu bisa digunakan atau bisa ditulis oleh tukang sihir yang benar-benar profesional. Jadi mudah-mudahan yang tadi ya, jadi itu cara persiapan tukang sihir di dalam menulis buhul sihirnya. Nah, setelah semua itu jadi lengkap, di sini dalam kotak-kotak ini sudah jadi, misalnya seperti ini ya. Jadi seperti ini, jadi sudah jadi ya, sudah ditulis seperti ini. Seperti ini juga ya. Jadi seperti ini. Nah, ini di sini ada dua kotak ini, kemudian ada rumus-rumus, ada angka-angka, ada huruf-huruf. Nah, ini adalah kekuatan sihirnya akan sangat dahsyat sekali ya. Ini karena di sini ada 3 gabungan, ada huruf, ada angka, kemudian ada rumus-rumus ya. Jadi 3. Kemudian penggabungan juga, ada gabungan, ada dua wapak di sini. Ini juga akan membuat sihir itu menjadi semakin kuat. Nah, ini kalau ini sudah jadi ya, ini sudah jadi, kemudian tukang sihir ini akan membakar buhur ya. Jadi mohon diperhatikan, setelah wapak itu selesai dibuat ya, kemudian sesuai dengan perputaran bintang juga. Jadi tukang sihir itu tidak akan membuat dalam waktu-waktu ya bebas ya, tidak. Tapi tukang sihir itu di dalam menulis wapak-wapak tadi ada membuat buhul sihir, cikal bakal buhul sihir ini, dia tentu akan melihat dulu perputaran bintang ya. Jadi perputaran bintang ada waktu-waktu khusus dia waktu dibuat buhul sihir ini, dia akan melihat bagaimana perputaran bintang juga,
Kemudian setelah itu setelah selesai pembuatannya, maka dia akan membakar buhur untuk menyenangkan khodam sihirnya, ya. Di sini tukang sihir akan membakar buhur sihir untuk apa? Untuk menyenangkan jinnya, atau bisa jin ini makan dari uap dari ini dari buhur ini, atau asap dari buhur ini. Nah, ini tujuan tukang sihir ini adalah untuk menyenangkan jin atau khodam sihir ini, supaya dia nantinya merasa puas, kemudian dikirim untuk membawa atau untuk mengaktifkan buhur ini dan untuk masuk ke dalam tubuh orang yang akan disihir. Nah, masalah buhur ini juga nanti sangat perlu sekali diperhatikan oleh peruqyah maupun oleh pasien. Ketika tukang sihir membakar buhur ini, tentu dia akan memakai buhur-buhur yang disenangi oleh jin ini, ya. Nah, ini tentu akan tentu tukang sihir ini akan memakai buhur-buhur yang disenangi oleh khodam sihir ini. Nah, ini perlu diperhatikan. Kenapa? Karena nantinya ketika kita sampai ke kaidah yang kedua, yaitu mengeluarkan jinnya, misalnya setelah media sihir kita sudah batalkan, sudah kita bersihkan, tetapi khodam sihirnya tidak mau keluar juga, maka di sana nanti bisa kita menggunakan pelengkap-pelengkap dalam menyakiti jin ini atau melemahkan jin itu, yang diantaranya yaitu dengan menggunakan buhur, ya. Jadi ketika tukang sihir akan mengirim khodam sihir ini, kemudian jin ini disenangi dulu dengan membakar buhur. Jadi membakar buhur ini, yang dia pakai buhur ini adalah tentu yang membuat jin ini senang, ya. Jadi yang membuat jin ini senang itulah yang dipakai oleh tukang sihir. Nah, kemudian setelah senang, kemudian dikirim masuk ke dalam tubuh pasien. Nah, ketika buhur sihir ini kita sudah bersihkan, tetapi jinnya tidak mau keluar, maka di sana bisa kita gunakan buhur juga untuk menyakiti jin ini. Tentu kita tidak akan memakai kita tidak akan memakai buhur yang sama dengan apa yang dipakai oleh tukang sihir, ya. Jadi kita akan memakai yang berlawanan, yaitu apa saja yang tidak disukai oleh jin ini. Jadi buhur-buhur apa saja yang tidak disukai oleh jin ini. Misalnya kita memakai gahru atau cendana atau minyak wangi misalnya, kasturi dan lain-lain, ya. Nah, itu yang kita pakai, dan tentu ada cara-caranya bagaimana mengetahui apakah jin yang di dalam tubuh pasien ini menyukai gahru atau tidak. Nah, kalau dia tidak suka, itu yang kita pakai nantinya, ya. Jadi itu akan berlawanan dengan cara apa yang dipakai oleh tukang sihir tersebut. Jadi itu yang kita pakai. Jadi atau buhur yang tidak disukai oleh jin ini, itulah yang kita akan pakai nantinya setelah jin ini tidak mau keluar dari tubuh pasien. Nah, kemudian wapak-wapak ini setelah jadi, tukang sihir akan menyenangkan jinnya dulu, kemudian wapak-wapak seperti ini tentu kemudian dimantra-manterai. Jadi ketika ditulis ini, sambil tukang sihir ini akan membaca mantra-mantra yang penuh dengan kesyirikan. Nah, setelah jadi, maka kalau sihirnya, jadi nanti pengaruh sihir ini juga akan tergantung pada di mana letak buhul ini, ya. Jadi pertama kita lihat letak sihirnya. Letak sihir itu bisa di dalam tubuh, bisa juga di luar tubuh, ya. Kalau di dalam tubuh, ya, di dalam tubuh ini biasa kita namakan dengan sihir dalam. Jadi sihir dalam ini ada tiga, ya. Sihir dalam ini ada tiga. Pertama, sihir yang dimakan, al-ma'kul, ya. Jadi sihir yang dimakan, al-ma'kul, ini buhul sihirnya langsung masuk ke dalam tubuh, ya. Di semua buhulnya langsung masuk ke dalam tubuh. Ini kita namakan dengan sihir yang dimakan. Kemudian sihir yang diminum. Sihir yang diminum ini juga sama dengan al-ma'kul tadi, buhul sihirnya semua masuk ke dalam tubuh. Kemudian sihir al-mashmum, yaitu sihir yang dihirup, ini juga buhulnya masuk langsung ke dalam tubuh. Nah, ini kita namakan dengan sihir dalam, ya. Sihir dalam artinya buhul sihir itu masuk semuanya langsung ke dalam tubuh. Nah, untuk memasukkan sihir ini tentunya orang yang meminta sihir akan disuruh oleh tukang sihir ini
untuk mencampurkan talsam ini yang sudah jadi ini ke dalam makanan-makanan atau minuman yang disukai oleh orang yang akan disihir ya. Jadi itu yang tukang sihir ini akan menyuruh orang yang meminta sihir itu untuk mencampur talsam tadi yang sudah jadi ya, talsam yang sudah jadi ini ke dalam makanan atau minuman yang disukai oleh orang yang akan disihir. Tentu ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang dikenal ya, orang-orang yang sangat dekat dengan orang yang tersihir. Ini tentu harus seperti itu. Jadi tidak mungkin ini dimasukkan oleh orang yang tidak dikenal. Jadi yang akan bisa masukkan ini adalah orang yang sangat dekat dengan orang yang akan disihir. Nah inilah yang akan melakukannya. Jadi talsam ini dimasukkan ke dalam minuman atau makanan. Setelah talsam ini bercampur dengan makanan atau minuman, maka makanan dan minuman ini dinamakan dengan makanan yang sudah tersihir ya, yang sudah bercampur dengan sudah mutalsamah. Jadi makanan dan minuman ini sudah bercampur dengan talsam tadi. Nah, ketika ini masuk ke dalam tubuh, maka talsam tadi yang bercampur dengan minuman atau makanan tadi atau dengan minyak wangi yang kalau dia sihirnya jenis yang dihirup, maka dia akan berubah menjadi bahan sihir atau biasa kita namakan dengan buhul sihir. Jadi di luar di luar ini dinamakan dengan talsam ya, masih di luar belum masuk, ini dinamakan dengan talsam. Tetapi ketika talsam ini masuk melalui makanan, minuman atau bau-bauan, maka berubah menjadi media sihir atau buhul sihir. Ini kalau kita di Indonesia kita namakan dengan buhul sihir. Kalau orang Arab bilangnya madatus sihir, itu bahan atau media sihir. Nah, jadi kalau sudah bahan-bahan tadi masuk, maka dia berubah menjadi buhul sihir dan jinnya juga akan ikut masuk. Karena kalau talsam ini sudah masuk dan berubah menjadi buhul sihir, maka ini akan tidak ubahnya seperti magnet yang kuat sekali untuk menarik hodam sihirnya dan masuk ke dalam tubuh untuk mengaktifkan tujuan-tujuan sihir yang tertera di buhul sihir tersebut ya. Sebelum saya lanjutkan, saya akan lihat dulu beberapa pertanyaan ya. Jadi saya akan lihat beberapa pertanyaan dulu. Bagi sahabat-sahabat di Malaysia ya, jadi yang ingin mendapatkan buku tentang sihir, jadi bisa didapatkan di Malaysia di Ustaz Rabbani dan Ustaz Ridho sama Ustaz Umar di sana di Islah Malaysia ya. Jadi bisa didapatkan di sana bagi teman-teman di Malaysia. Jadi masih ada di sana, stoknya masih ada di Ustaz Rabbani atau Islah Malaysia ya. Silahkan kalau ada yang bertanya ya, bisa bertanya sekarang sampai nanti kita lanjutkan lagi sedikit. Jadi kita masih punya waktu setengah jam lagi. Jadi sekali lagi mohon maaf ya, tadi memang kita tidak bisa hindari karena dekat dari tempat orang gotong royong ya. Jadi mohon maaf sekali lagi kalau ada suara-suara musik tadi. Jadi karena saya dekat sekali dengan masjid, jadi sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau tadi suaranya membuat pemirsa terganggu ya. Ini dari pertanyaan pertama saya lihat dari Teto dan Yos, cara membersihkan atau membaca kalam media sihir berbersihkan di jenazah.
Untuk rinciannya ya, jadi sudah ada di buku sihir. Kemudian secara garis besarnya saja, untuk membersihkan dan membatalkan media sihir ini tentunya kita harus melihat dulu keadaan pasien. Pertama, jenis sihir apa yang digunakan, ini perlu sekali ya. Itu nanti akan dibahas. Jadi tergantung pada jenis sihir apa yang digunakan oleh tukang sihir. Nah, itu perlu sekali ya. Atau kalau belum puas misalnya masalah cara membatalkan sihir, itu bisa nanti langsung hubungi saya di WhatsApp ya. Karena kalau dirincikan secara detail tentu butuh banyak waktu sekali ya. Jadi silakan bagi yang kurang puas dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi, bisa nanti langsung bertanya ke WA saja, ke WA saya langsung ya. Terima kasih. Kemudian Syahrizal, saudara perempuan saya sebelum berangkat menjadi TKW pernah pernah tolong ke orang tidak normal. Maksudnya mungkin pernah pergi ke dukun ya, dan dikasih air yang diminum. Ini kita masukkan dengan biasanya kita masukkan ke dalam jenis sihir yang diminum ya. Jadi karena biasanya dukun atau tukang sihir itu sering memberikan tenaga kerja. Ini banyak sekali dulu waktu saya di Mekah ya. Waktu saya di Mekah banyak sekali keluhan-keluhan dari orang-orang Arab, baik di media massa maupun bertemu langsung. Mereka mengeluhkan banyak sekali TKW itu yang menggunakan sihir ya. Jadi biasanya TKW ini sebelum berangkat ke Saudi atau kemana dia bekerja, dia akan pergi ke dukun dulu untuk meminta bagaimana agar dikasih amalan-amalan atau yang lainnya agar dia disenangi oleh majikannya. Nah, tergantung ya, misalnya dikasih minum, tentu kita masukkan dengan sihir yang diminum, dan ini harus dilakukan pembersihan di perutnya. Apa yang sudah minum itu kita keluarkan dengan detox. Nah, untuk menggunakan detox ini tentu ada cara-caranya, dan nanti bisa langsung ke WA saya ya. Terima kasih. Waalaikumsalam, Syukri Abdul Muhyi dari Thailand. Terima kasih sudah menonton. Ustaz Ali Khairul Azam Aceh ya. Mudah-mudahan sehat antum di sana. Jika sihir sudah masuk ke dalam tubuh, apakah mungkin jin itu juga terikat dengan buhul itu? Tapi di sisi lain jin itu kadang dapat berpindah-pindah dari kaki ke kepala, dan apa benar jin hadam? Ya, ketika buhul sihir sudah masuk ke dalam tubuh, ini akan mengikat jin ini agar tidak bisa keluar ya, bukan tidak bisa berpindah-pindah dalam tubuh, hendak ya. Jadi maksudnya adalah mengikat jin ini. Buhul sihir ini, salah satu fungsi buhul sihir adalah untuk mengikat jinnya agar dia tidak bisa keluar ya. Bisa juga kalaupun dia terikat di satu tempat, jin ini bisa mempengaruhi anggota-anggota tubuh lain dengan cuma menekan saraf-saraf tertentu yang berhubungan dengan anggota tubuh yang akan disakiti. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi kaidah dalam mengobati sihir itu tadi dua. Pertama, membersihkan media sihir atau buhul sihir yang sudah masuk, baik yang sudah masuk maupun yang berada di luar ya. Ini yang kita bahas, kenapa dinamakan dengan buhul sihir dalam dan kenapa dinamakan dengan buhul sihir luar ya. Jadi yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu jenis sihir yang dimakan, diminum dan dihirup, itu buhul sihirnya, semua buhul sihirnya itu langsung masuk ke dalam tubuh ya. Jadi langsung masuk ke dalam tubuh, ini kita namakan dengan buhul dalam ya, buhul dalam. Nah, ada tiga jenis juga, yaitu yang lain, yaitu
jenis sihir yang ditanam al-madfun, kedua jenis sihir yang digantung ya al-muallaq, kemudian jenis sihir yang disiramkan. Nah, ini ketiga jenis sihir ini dia buhulnya berada di luar ya. Jadi yang ditanam tentu ditanam di tempat-tempat yang terpencil, di tempat-tempat yang kotor atau di sekitaran rumah orang yang disihir ya. Nah, ini caranya buhulnya ini ditanam ya, ditanam. Dan juga begitu juga dengan al-muallaq atau yang digantung. Jadi buhul sihirnya bisa digantung di atas pohon yang tinggi, kemudian bisa juga digantung di burung ya, di burung, terutama burung merpati. Ketiga yang disiramkan ini tentu atau ditaburkan, tentu disiramkan atau ditaburkan di pintu masuk pasien. Ketiga jenis ini ya, jadi mohon diperhatikan ya, ketiga jenis ini buhulnya ada di luar ya, buhulnya ada di luar. Kemudian tentu kalau buhulnya di luar saja tentu tidak akan bisa berpengaruh ke dalam tubuh. Nah, bagaimana tukang sihir ini agar berpengaruh? Kemudian tukang sihir ini akan membuat salinan ya, membuat salinan dari buhul sihir yang di luar ini, kemudian juga akan dimasukkan ke dalam tubuh ya. Akan dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi dibuat salinan sihir yang di luar ini. Yang di luar ini yang terkuat ya, kemudian akan dimasukkan ke dalam tubuh. Ini salinnya akan masuk ke dalam tubuh. Nah, ini tentu dimasukkan melalui makanan juga. Jadi akan dimasukkan melalui makanan juga atau minuman. Nah, ini akan yang masuk ini kita namakan dengan salinan buhul yang di luar tadi ya. Jadi tiga jenis sihir tadi, yaitu sihir yang ditanam, sihir yang digantung, dan sihir yang disiramkan ini, buhul yang kuat itu berada di luar. Nah, kemudian tukang sihir akan membuat salinannya akan dimasukkan ke dalam tubuh ya, akan dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, ini kurang kuat ya, salinan ini tentu akan kurang kuat, tapi akan kuat dengan buhul yang ada di luar. Jadi yang buhul yang di luar ini juga ada hodamnya ya, jadi ada hodamnya juga, satu jin juga. Ini akan ditunggu oleh satu jin, satu hodam. Ini yang terkuat ya. Ibaratnya yang di luar ini adalah antena pengirim ya, antena pengirim ya. Jadi yang di luar ini adalah antena pengirim. Kemudian salinan buhul yang sudah masuk tadi dinamakan dengan antena penerima, dan juga ini ada jinnya ya, ada jinnya, ada hodamnya juga. Jadi buhul sihir yang di luar ini seperti tadi yang saya sebutkan, sihir al-madfun yang ditanam, yang digantung, yang disiramkan, memiliki dua hodam ya, memiliki dua hodam jin. Jadi jinnya dua. Yang pertama yang menjaga di luar, ini buhul aslinya. Kemudian yang di dalam yaitu yang menjaga salinan buhul tadi, salinan buhul di luar tadi ya. Jadi sihir yang ditanam, sihir yang digantung, sihir yang disiramkan atau ditaburkan memiliki dua hodam. Jadi satu di luar, satu di dalam. Ini akan saling bekerjasama, dan tentu ketika ini terjadi kerjasamanya kuat, maka sihir itu akan menjadi kuat sekali. Sedangkan jenis sihir yang diminum, yang dimakan, yang dihirup, hodamnya cuma satu ya. Hodamnya cuma satu, ini kuat juga karena memang buhul sihirnya semuanya langsung masuk ke dalam tubuh dan dijaga oleh satu hodam. Ya, ini adalah. Nah, ketika sering orang salah dalam memahami hodam sihir ini di dalam tubuh, ketika dia berinteraksi dengan buhul dalam ini, jin ini sering membuat makar dengan merubah suara-suaranya ya. Misalnya dia mengatakan yang tadi sudah keluar, misalnya si Ahmad tadi, jin Ahmad sudah keluar, kemudian si jinnya namanya ini lagi, ini yang berbicara ini lain lagi. Nah, itu jangan sampai kita tertipu ya. Sepertinya itu adalah hodam sihirnya satu. Jadi kalau buhulnya masuk ke dalam tubuh ya, jadi cuma satu hodamnya. Jadi jangan sampai nanti kita ditipu oleh jinnya, yang sebenarnya jin itu masih tetap berada di tubuh, dan yang dia katakan itu sudah keluar, ini sudah keluar, itu adalah tipuan belaka ya. Nah, jadi itu namanya sihir jenis pengaruh sihir tergantung kepada di mana letak buhul sihirnya. Jadi buhul sihir tadi dibagi dua. Yang pertama yang langsung masuk ke dalam tubuh itu adalah diantaranya jenis sihir yang dimakan, diminum, dan dihirup. Kemudian pengaruhnya dari luar kita namakan dengan sihir yang ditanam. Jenis sihir yang ditanam
kemudian jenis sihir yang digantung, dan jenis sihir yang ditaburkan atau disiramkan. Ada pertanyaan lagi, silahkan. Jadi pembahasan masalah ini ada di seri 2 ya, tentang sihir. Jadi ada di seri 2. Kemudian ada pertanyaan, saya jawab saja. Jikalau di rumah pernah ditanam-tanam sesuatu seperti telur, bebek atau macam-macam bentuknya, kalau ada sihir-sihir yang ditanam dan sulit untuk dibongkar, itu cukup dibacakan Al-Baqarah ya, kemudian rutin misalnya selama 1 minggu atau 21 hari atau sebulan, itu rutin tempat-tempat di sekitar daerah-daerah yang dicurigai itu terus disiram dengan air yang sudah diruqyah dengan ayat al-sihir ya. Ini perlu juga kita maklumi ya, perlu juga kita ketahui. Misalnya ada orang yang pindah ke rumah baru ya, pindah ke rumah baru, sedangkan rumah ini ya, atau beli rumah, sedangkan penghuni yang pertama sering sudah menanam sihir-sihir dalam rumah itu ya. Kemudian rumah ini dia jual. Kemudian masuk penghuni baru, orangnya sehat dan tidak ada gangguan-gangguan. Kemudian setelah masuk ke rumah itu terkena gelombang sihir yang ada di rumah itu. Nah, ini tentu akan membingungkan ya. Apakah saya disihir sama orang atau lain-lain? Tetapi ternyata dia hanya terkena dengan gelombang sihir yang ada di rumah tersebut. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita juga. Ini sihirnya dari mana? Karena timbul ciri-ciri sihir di orang yang baru menghuni rumah ini. Jadi dia terkena dengan gelombang sihir yang ada di rumah itu. Nah, itulah yang harus kita perhatikan, karena memang akan timbul ciri-ciri sihir juga ya. Jadi akan timbul ciri-ciri sihir juga, karena memang di dalam rumah itu sudah ditanam sihir oleh penghuni pertama. Nah, tentu pengobatannya juga akan sama dengan bagaimana cara kita mengobati sihir yang ditanam. Jadi dari pertanyaan dari Ustaz Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau mengatakan bahwa saya tidak punya pengalaman untuk merawat, tapi beliau punya hafal banyak ayat-ayat. Ya tentu kalau belum ada pengalaman untuk merawat, tentu harus belajar dulu ya. Jadi kita harus mengetahui dulu ilmunya, barulah kita bisa merawat ya. Dari ruqyah syariah, apakah tanda-tanda jin di luar sudah keluar atau tidak? Mungkin maksudnya bagaimana ciri-ciri bahwa jin itu sudah keluar atau tidak? Ketika jin masuk ya, ketika jin itu masuk ke dalam tubuh, tentu akan menimbulkan keluhan-keluhan ya. Ini ketika dia masuk. Ketika dia keluar, tentunya keluhan-keluhan tadi, masuknya jin, keluhan-keluhan tadi akibat masuknya jin akan hilang ketika jin ini keluar. Itu tanda-tandanya ya. Ada pertanyaan dari Pusat Ruqyah Kiswatus Syifa Center. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diterangkan, ini dari Malaysia kayaknya. Boleh diterangkan mengenai sihir melalui tiupan. Bagaimana khadam sihirnya? Jazakallah. Jazani wa iyyakum. Sihir tiupan ini kita namakan dengan sihir al-mampuh ya, sihir al-mampuh ditiup. Jadi tukang sihir ini
ketika ketika tukang sihir ini menyuruh orang yang meminta sihir untuk mengantar buhul sihir tersebut atau talsam sihir tersebut, kemudian dia tidak bisa, ya, tidak semua dilakukan tapi tidak bisa. Jadi orang yang meminta sihir ini tidak bisa mengantar sihirnya, maka tukang sihir ini akan meniup talsam sihir ini dan menyuruh jinnya untuk mencampur ke dalam makanan yang disukai atau tidak yang disukai oleh orang yang akan disihir. Kemudian jin ini, khodam sihirnya akan langsung mengantar sihirnya, ya. Jadi bisa lewat makanan. Itulah sebabnya kenapa orang yang disihir ini sering mimpi makan dan minum. Ini salah satu cirinya, ya. Jadi ini salah satu ciri sihir yang ditiupkan. Jadi buhul sihir ini langsung dihantar oleh jin khodam sihirnya. Itulah sebabnya ciri-cirinya biasanya orang yang disihir ini akan sering mimpi makan dan minum, ya. Tentu cara mengobatinya sesuai dengan jenis sihirnya, ya. Jadi akan timbul, kita akan tahu ciri-ciri jenis sihir itu dari keluhan-keluhan yang terjadi kepada pasien. Nah, itulah yang kita yang kita harus cari keluhan-keluhannya, baik dari keluhan umum maupun keluhan khusus. Dari keluhan khusus ini di sana kita akan tahu jenis sihir yang digunakan, ya, oleh tukang sihir. Nah, ketika kita sudah menemukan jenis sihirnya, barulah kita bisa memberikan bagaimana cara pengobatannya. Mengenai hodam sihirnya tentu sesuai dengan jenis sihir tadi, ya. Kalau jenis sihirnya yang diminum, dimakan dan dihirup, itu jenis hodamnya satu. Kemudian kalau ditanam, kemudian digantung dan juga ditaburkan, hodam sihirnya dua, ya. Dari Didin Ruswandi, kalau buhulnya belum diketemukan, bagaimana cara menghilangkan pengaruhnya? Ini adalah pilihan kedua, ya. Pilihan kedua, kalau buhulnya sudah ditemukan, ya, memang menemukan sihir itu adalah obat yang terbaik bagi orang yang disihir, ya, menemukannya. Ini kalau kita mampu menemukannya. Tapi kalau kita tidak mampu menemukannya, cukup terus diruqyah dan berdoa terus agar Allah menyembuhkannya. Nah, insya Allah buhul sihir itu akan batal, ya. Kemudian Muhammad Naim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa beza lebam di tubuh, ya, Malaysia, apa beda lebam di tubuh itu datang dari sihir atau dicinta jin, ya. Lebam ini memang dia ciri masuk ke dalam ciri umum sihir, ya. Ciri umum sihir. Nah, tentunya ini kita harus mencari apa perbedaannya, apakah itu dari sihir atau dicintai oleh jin, ya. Lebam ini kalau disihir tentu akan menimbulkan ciri-ciri sihir saja, tetapi kalau dicintai oleh jin akan dibarengi dengan ciri-ciri lain seperti sering mimpi berhubungan seksual, ya. Ini lebam ini mengarah kemana, ya? Bisa saja kedua-duanya, karena mungkin saja jin ini masuk lewat sihir kemudian dia ta'alluq atau mencintai, ya. Jadi akhirnya timbul lebam-lebam seperti cakaran-cakaran juga di pagi hari. Ini biasa terjadi terutama di kedua paha. Ini biasa terjadi kepada orang yang dicintai jin. Jadi cara membedakannya, lihat keluhan-keluhannya, bedakan ini lebam ini mengarah kemana, apakah mengarah ke sihir. Kalau dia mengarah ke sihir berarti akan timbul ciri-ciri sihir, ya. Banyak ciri-ciri yang timbul. Kemudian kalau dia mengarah kepada jin pecinta atau jin yang mencintainya, maka juga akan timbul ciri-ciri jin yang mencintai. Wallahu a'lam bishawab. As-Sahrizal, Ustaz, apakah setiap keris yang dirituali pasti berkhodam? Dan bagaimana cara menghancurkannya? Alhamdulillah, mertua sudah rela dihancurkan. Jadi setiap benda-benda, ya, sebenarnya benda-benda keris dan lain-lainnya itu adalah budaya kita. Jadi kalau keris yang biasa tidak apa-apa, ya. Tetapi karena
dirituali dan di mantra-mantra, kemudian diagungkan, inilah yang membuat jin-jin ini datang ya, atau setan ini datang. Itulah yang membuat jinnya datang ke keris ini menjadi khodamnya. Dan tentu ini cara menghancurkannya itu buat air ruqyah dulu ya, buat air ruqyah sesuai dengan besar kerisnya supaya bisa masuk semua. Buat air ruqyah dulu, kemudian sebelum menghancurkan keris ini, antum harus terlebih dahulu membaca zikir-zikir pembentengan, karena jangan sampai kita kosong dari pembentengan, karena bisa saja nanti jin yang ikut ke keris ini atau hodamnya ini akan balas dendam ya, akan menyakiti antum. Jadi sebelum membuat ruqyah ini harus melakukan zikir-zikir pembentengan, baik zikir-zikir pagi dan petang dan lain-lain. Dan ketika menghancurkan keris ini terus membaca, bisa terus membaca ayat kursi, atau bisa terus membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ya. Kirana Fatma Indasari, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada KDRT tapi itu bukan kebiasaan pasangan, apakah ini termasuk gangguan secara psikologi? Sudah stres? Jazakallah khair. Kemungkinan ke arah gangguan jin ada ya, kemungkinan ke arah gangguan jin ada, tidak ada. Dan kapan kita harus vonis ada dan tidaknya, tentu kita akan pengaruh KDRT-nya ini apakah menjurus ke gangguan jin atau tidak. Tentu kita akan mencari ciri-ciri yang timbul kepada suami ya. Jadi apakah emosionalnya itu, pengaruhnya itu terus marah dan lain-lain sehingga menimbulkan KDRT, ini akan mengarah kemana. Jadi ini kita harus cari dari ciri-ciri lain dulu ya. Kemudian secara psikologi sudah stres, nah ini juga akan menjadi salah satu penyebabnya ya, akan menjadi salah satu penyebabnya. Jadi kalau dia memang secara psikologi sudah stres, jadi ini bisa didakwahi terus tazkiyatun nafs, supaya stresnya hilang ya. Kemudian kalau dia memang ada ke arah gangguan jin, tentu dia berarti sesuai dengan sebab jin tersebut masuk. Ica Siregar, barakallahu ustaz, Allah barik fiki. Peto dan Yos, apakah bertanya kepada setan dibolehkan mengenai di mana buhulnya dan melalui apa ketika pasien yang terindikasi kena sihir lalu kesurupan? Berdialog dengan jin ini perlu kita ini perlu kita bicarakan juga. Berdialog dengan jin itu boleh ya, boleh, tetapi sesuai dengan kebutuhan kita. Hanya menyangkut masalah gangguan pasien tersebut ya. Jadi misalnya kita bertanya kepada khodam sihirnya tentang di mana letak buku sihirnya, itu boleh. Jadi boleh sekali. Kemudian bertanya tentang kapan kamu masuk, misalnya agamamu apa, namamu siapa, dan lain, itu boleh saja. Tapi jangan sampai berlebih-lebihan ya. Jangan sampai ruqyah itu seperti wartawan ya. Jadi setiap informasi dari jin ini terus diambil. Tapi bertanya kepada ar-ruqyah dengan jin itu adalah hanya menyangkut gangguan pasien saja, dan bukan langsung dipercaya ya. Jadi karena kebanyakan jin itu pendusta. Jadi kebanyakan, bukan semua ya. Jadi kebanyakan jin itu pendusta, dan ini jin itu adalah lil ikhtibar la litasdiq. Jadi apa yang dikatakan oleh jin itu adalah untuk diuji kebenarannya atau kita tabayun, kemudian bukan untuk dipercayai ya. Itu caranya. Jadi menyangkut gangguan jin boleh kita bertanya kepada jin, menyangkut gangguan pasien boleh kita bertanya kepada jinnya, tidak apa-apa selama itu nanti bisa kita jadikan sebagai untuk menguji jinnya. Artinya kita tabayun ya. Ruqyah syariah bertanya, jika pasien sakit di banyak tempat dalam tubuh, adakah ini petunjuk jin banyak dalam tubuh?
Tidak ya. Nah, itu bukan petunjuk bahwa jinnya itu banyak ya. Jadi bukan banyak. Jadi banyaknya sakitnya pasien dalam tubuh itu, ada daerah-daerah di tubuh itu banyak sakit, itu bukan menjadi penunjuk bahwa jinnya banyak. Karena jin itu diberikan kemampuan ya, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia di luar ya, walaupun dari luar, jin itu bisa mempengaruhi daerah-daerah tertentu dalam tubuh manusia yang dia ganggu ya. Cukup dia menekan saraf-saraf tertentu, baik dari dalam maupun dari luar, daerah mana yang ingin dia sakiti, jadi cukup jin ini menekan saraf-saraf tertentu yang mengarah atau yang berhubungan dengan daerah-daerah yang ingin dia sakiti. Jadi banyaknya keluhan-keluhan di daerah-daerah tubuh di pasien itu bukan ciri dari banyaknya jin di dalam tubuh ya. Kemudian Elis Liskania Arpiani, sakit sebelah dari kepala sampai kaki, kira-kira masuk dari apa Ustaz? Kadang hilang, kadang terasa lagi, soalnya pas cek ke medis itu normal, tidak apa-apa. Jadi salah satu ciri gangguan jin itu adalah ketika cek ke dokter tidak ada masalah, normal ya. Itu salah satu juga masuk ke ciri-ciri bahwa seseorang itu ada gangguan selain medis, yaitu gangguan non medis. Bisa gangguan sihir, bisa gangguan hasad atau ain, dan juga gangguan jin ya. Sakit sebelah dari kepala sampai kaki kiri, ini masuk ke ciri-ciri umum sihir dan hasad ya. Bisa juga jin. Jadi ini adalah cuma di sini dia Elis Liskania hanya memberikan saya dua ciri. Ini sakit kepala dan kaki ini mengarah ke mana? Ini bisa mengarah ke hasad, bisa mengarah ke sihir ya. Jadi perlu ciri-ciri yang lebih banyak lagi. Muhammad Helmi, Assalamualaikum. Bagaimana caranya bersihkan sarang atau tempat jin yang pernah masuk ke dalam tubuh kita? Terima kasih. Jadi jin itu masuk ke dalam tubuh memiliki 3 sebab ya. Jadi memiliki 3 sebab, bisa karena hasad dan ain, bisa karena sihir, bisa karena memang almas, gangguan jin saja. Nah, ini tentu sebelum kita berbicara masalah bagaimana cara membersihkannya, terlebih dahulu antum harus tahu dulu sebab jin ini masuk apa ya. Apakah dia lewat sihir, hasad atau yang lainnya. Kalau sudah mengetahui sebab masuknya, tentu dibersihkan sesuai dengan sebabnya masuk. Jadi saya ulangi sekali lagi ya, karena di Lombok sudah mau maghrib ya. Saya ulangi, pertama, bagaimana kaidah-kaidah kita dalam membersihkan atau membatalkan sihir. Pertama, kita harus membersihkan atau membatalkan sihir atau buhul sihirnya dan ciri-cirinya ya. Ini yang pertama yang harus dilakukan. Jadi ini yang pertama harus dilakukan oleh peruqyah maupun pasien ya. Pertama, ketika seseorang terkena sihir, dia harus membersihkan buhul sihirnya. Baik buhul sihirnya itu berada dalam tubuh ataupun di luarnya ya. Baik sihir dalam maupun sihir luar. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan media sihirnya atau buhul sihirnya yang sudah masuk atau yang berada di luar. Kedua, setelah melakukan pembersihan misalnya 2 minggu, 3 minggu baru sihirnya bersih, tidak ada lagi media-media sihirnya di dalam tubuh, maka barulah kita beralih bagaimana cara mengeluarkan jinnya. Kalau memang biasanya ya, tadi tidak semua, kalau buhul sihir sudah bersih, jinnya akan keluar ya. Ini banyak yang terjadi seperti ini, tapi tidak semua, karena ada juga jin yang bandel karena ada satu sebabnya kenapa dia tidak bisa keluar. Di antara sebabnya yaitu yang paling banyak, yaitu karena jin ini sudah mencintai pasien, akhirnya jin ini tidak mau keluar ya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita akan menggunakan beberapa cara, dan nanti kalau cara-caranya ini sudah dibahas di buku seri 3 yang insya Allah akan segera terbit, yaitu gangguan jin dan cara pengobatannya. Kemudian terjemahan buku Al-Ihtilam yang ditulis oleh guru kami, yaitu Dr. Syekh Sa'ad Said Ahmad Abduh Habibullah. Kemudian saya diberikan wewenang untuk menerjemahkannya dan sudah jadi, dan insya Allah kedua buku ini nanti bisa juga
dibaca di sana ada cara bagaimana mengobati jin yang tidak mau keluar karena memang jin ini sudah ta'alluq atau sudah mencintai pasien ya. Jadi ingatkan sekali lagi sebelum saya akhiri bahwa seorang peruqyah maupun pasien itu ketika dia terkena ketika peruqyah itu berinteraksi dengan sihir, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan atau membatalkan sihirnya. Ini yang pertama. Jadi membersihkan atau membatalkan sihirnya dan ciri-ciri sihirnya. Kedua, dia baru boleh mengeluarkan jinnya. Jangan sampai terbalik ya. Jadi dia fokus ke jinnya dulu baru membersihkan sihirnya. Ini adalah kesalahan fatal karena itu bisa semakin memperlambat dan semakin menyakiti pasien ya. Jadi semakin memperlambat kesembuhannya dan semakin menyakiti pasien karena selama buhul sihir itu belum dibersihkan maka jinnya ini akan sulit sekali keluar ya. Jadi sulit sekali keluar karena dia terikat dengan buhul sihir ini. Jadi itulah yang harus kita bersihkan terlebih dahulu. Buhul sihirnya kita bersihkan dan ciri-cirinya, barulah kita fokus yang kaidah yang kedua yaitu mengeluarkan jinnya ya. Jadi karena di Lombok sudah akan azan maghrib ya. Apa yang sudah saya sampaikan tadi mudah-mudahan atau kedua kaidah tadi mudah-mudahan bisa dipahami, bisa bermanfaat dan bisa mengubah cara awal kita ketika kita dulunya bagaimana berinteraksi dengan sihir, tetapi yang kita gunakan adalah fokus kepada jin. Tapi sekarang setelah kita mengetahui ilmunya, mudah-mudahan kita bisa beralih lagi dengan ilmu, yaitu bagaimana berinteraksi dengan kasus sihir dengan menggunakan dua kaidah yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jadi kalau ada yang salah ya, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau benar tentu itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya. Jadi sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan cara berbicara dan lain-lainnya ya. Terima kasih. Semoga semua bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.